Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Septian, NIM 2892120351, kelas A atau reguler plus, program studi manajemen, mata kuliah PPKN, dosen pengampu Ibu Fitra Mudianti, SPD MM. Baik, kali ini saya akan membahas dengan tema demokrasi dan pendidikan demokrasi untuk ujian akhir semester atau UAS. Pengertian demokrasi itu demokrasi terbagi menjadi dua, etimologis dan terminologis. Kalau untuk etimologis dibagi menjadi dua, yaitu demos dan katrin atau katros. Pertama kita akan membahas terminologis. Itu ditemukan dibahas oleh Abraham Lincoln, yang artinya itu dari from terus ke by terus ke for dan the people, jadi untuk semua orang. Itu konsep dari Abraham Lincoln. Terus yang kedua, Sidney Luke itu mengatakan keputusan-keputusan pemerintah baik secara langsung ataupun tidak langsung didasarkan kesepakatan rakyat. Terus 3 hal yang mendasar pada pemerintahan demokrasi. Itu yang pertama, government of the people, yang kedua government by the people, yang ketiga government for the people. Terus model-model demokrasi itu menjadi 4. Yang pertama demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, yang ketiga demokrasi partisipatif, yang keempat demokrasi sosial. Macam-macam demokrasi menjadi 2, demokrasi berdasarkan fokus perhatiannya, terus yang kedua demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Baik, kita akan bahas demokrasi berdasarkan fokus perhatian dibagi menjadi 3, demokrasi formal, demokrasi material, demokrasi gabungan. Sedangkan demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat itu demokratik, intrinsik demokratik. Terus ciri-ciri demokrasi, yang pertama, setiap keputusan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah sejalan dengan kehendak dan juga keputusan rakyat, baik keseluruhan ataupun masing-masing rakyat. Yang kedua, hubungan kekuasaan rakyat itu pun kepentingan rakyat disusun dan juga dicatat dalam undang-undang satu negara. Yang ketiga, ketika mengelola kepentingan dalam negara, kedaulatan dan kekuasaan rakyat sendiri yang telah terwakili oleh rakyat yang dipilih ditentukan oleh rakyat itu sendiri. Yang keempat, semua kegiatan atau aktivitas politik untuk pemilih pihak mana yang akan diamanati melaksanakan roda pemerintahan. Terus kelebihan dan kekurangan demokrasi. Kalau kita akan membahas kelebihan dulu demokrasi, itu ada 2, adanya kesamaan hak yang mengakibatkan setiap masyarakat diperkenankan mengambil bagian di bidang politik. Yang kedua, penerimaan akan suatu kekuasaan yang ditetapkan berdasarkan suara apapun kehendak rakyat dan menghadiri adanya monopoli kekuasaan di tangan rakyat. Kekurangan sistem demokrasi, yang pertama ada
Yang pertama, kepercayaan rakyat kepada penguasa sangat mudah digoyah karena berbagai dampak negatif seperti media yang memiliki sifat objektif atau cenderung subjektif atas informasi atau berita tertentu. Yang kedua, kesamaan hak dinilai tidak adil karena memaham politik para ahli berbeda. Terus penyalahgunaan demokrasi itu bisa dari money politik, intimidasi, terus dalam suatu pemilihan umum, baik itu presiden atau pemilihan daerah. Terus pendahuluan kampanye ketika kampanye, jadi sebelum waktunya telah ditentukan sudah mulai duluan memasang seperti banner atau apa namanya billboard atau spanduk. Terus dampak negatifnya apa bedanya kampanye negatif dan kampanye hitam? Kalau kampanye negatif menyalahgunakan kekurangan lawan politik melalui fakta, ada bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Kekurangan masih bisa diperdebatkan lewat argumen yang jelas, tidak bisa dituntut secara hukum. Sedangkan kampanye hitam mengungkapkan kekurangan lawan politik tanpa fakta pendukung, hanya tuduhan kosong. Tidak ada bukti bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya akhirnya dengan debat kusir, jadi debat yang mungkin tidak jelas, yang memang hanya ini doang, hanya isu belakang aja. Terus yang terakhir bisa kena pidana, yang membedakan antara kampanye negatif sedangkan kampanye hitam ini bisa kena pidana. Terus negara penganut demokrasi, yang pertama adalah India. India yang kita tahu adalah negara terbesar berjumlah penduduk. Nah, India adalah demokrasi liberal. Begitu juga Amerika Serikat atau demokrasi yang digunakan demokrasi, dia adalah demokrasi liberal. Sedangkan kita Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Nah, kita langsung masuk ke pendidikan demokrasi. Fungsi dan tujuan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan fungsi pendidikan nasional yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan warga. Terus yang slide berikutnya, PKN sebagai pendidikan demokrasi, syarat-syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law. Yang pertama, perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak atau independen dan impartial. Tribun. Terus yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Terus kebebasan untuk berpendapat, kebebasan berorganisasi, yang terakhir kebebasan kewarganegaraan atau civil education. Baik, terima kasih untuk pembahasannya. Mohon maaf banyak sekali kekurangan atau kesalahan yang mungkin masih harus banyak diperbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.